Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah melihatnya, Chu Feng hanya melihat dengan hati-hati, dan dia sekali lagi terkejut. Tubuhnya setipis korek api, kera yang mengenakan pakaian compang-camping di atas bulunya yang sudah acak-acakan. Karena kondisinya yang terlihat buruk dan rapuh, makhluk tua itu tampak seperti sedang sekarat. Namun anehnya, Chu Feng mendeteksi keganasan tak terlacak yang tersembunyi di dalam mata kera tua yang tak bernyawa itu. Itu adalah keganasan yang hanya bisa datang dari mengalami sejumlah penderitaan dan kenyataan yang pahit. Dengan demikian, Chu Feng saat ini sangat jauh dari memperoleh hal seperti itu. Wah, apa ini? Mengapa ada kera di balik kepala anjing? Kami sedang tidak datang ke kebun binatang kan? Seru si ratu dengan mengejutkan, itu setelah dia melihat kera tua. Dia juga memikirkan pikiran yang sama dengan Chu Feng. Dia juga hampir yakin, ini adalah tempat dia bertemu dengan seorang Huang Fu Haoyue. Jadi, setelah dia melangkah melewati pintu itu, mereka berdua merasa siapa yang akan mereka temui selanjutnya adalah, bahkan jika bukan orang tuanya, maka kemungkinannya adalah keluarganya. Tetapi kera di depan matanya sama sekali tidak terlihat seperti keluarga Chu Feng, dan juga tidak seperti orang tuanya. Jika dilihat dari permukaannya, sosok itu bahkan tidak mencapai standar dari binatang yang mengerikan. Itu hanya kera yang tidak bisa lebih normal. Untungnya, Chu Feng adalah orang yang meraih kekuatan khusus. Lalu bagaimana mungkin, dia berasal dari keluarga yang sama dengan kera ini? Junior Chu Feng menyapa senior, ucap Chu Feng. Meskipun dia bingung dan tidak merasakan sedikit pun keakraban dengan itu, tapi Chu Feng masih menggenggam tangannya sambil membungkuk, dan memberi hormat. Chu Feng sangat yakin, bahwa ini adalah tempat dia dan Huang Fu Haoyue bertemu. Tidak peduli siapa kera itu, karena ia ada di sini, maka kemungkinannya dia bukanlah musuh. Bahkan jika itu bukan bagian dari keluarga Chu Feng, mungkin saja ia masih ada semacam hubungan. Jadi, itu sepadan dengan salamnya. Tapi siapa yang mengira setelah Chu Feng dengan sopan menghadapinya, kera tua itu hanya meliriknya sekilas. Kemudian, ia mengalihkan pandangannya ke arah api dan berkata, "Kamu terlalu lemah. Apakah kamu tidak merasa malu untuk kembali dengan kekuatan seperti ini? Keluar dari sini," ucap kera itu. Kata-katanya yang tenang itu dipenuhi dengan rasa dingin. Bahkan ada penghinaan dan cemoohan yang kuat. Chu Feng yang mengira telah menemukan dari mana asalnya, dan menganggap dia akan bertemu dengan kerabatnya, dia pun agak tidak bisa menerima kata-kata itu. Namun jika mengingat ada berbagai variabel yang tidak diketahui, ia tidak banyak bicara. Sebagai gantinya, dia sekali lagi menggenggam tangan kera tua itu dan berkata, "Senior, apakah kamu kenal aku? Sejak kamu melakukannya, dapatkah kamu memberitahu aku di mana orang tua aku?" tanya Chu Feng. Tapi kera tua itu mengabaikan kata-kata Chu Feng. Bahkan tidak ada reaksi sedikit pun darinya. Sebagai gantinya, dia menggunakan tongkat kayu untuk menggerakkan perapian, dan membuat nyala api menjadi sedikit lebih terang. "Senior, aku tidak tahu telah melakukan kesalahan apa, yang menyebabkan ketidaksenangan dan perlakuan dingin kamu terhadap aku. Namun itu dapat dianggap bahwa, aku telah melalui banyak penderitaan untuk datang ke tempat ini. Aku tidak punya banyak permintaan, aku hanya ingin melihat keluarga aku. Jadi, jika aku telah menyinggung kamu di mana saja, tolong maafkan aku," ucap Chu Feng. Setelah melihat kata-katanya tidak efektif, Chu Feng sekali lagi menggenggam tangannya pada kera tua itu. Kemudian, dia melangkah maju dan menuju ke sana. Karena kera itu memiliki sikap yang mengerikan, Chu Feng pun tidak siap untuk membuang napas dengannya. Dia segera memutuskan untuk melewatinya, dan berjalan lebih dalam lagi. Tanah ini sangat besar. Jika keluarga Chu Feng benar-benar ada di sini, maka dia pasti akan menemukan mereka. Bang! Namun sebelum dia bahkan mengambil beberapa langkah ke depan, kekuatan yang tak terlihat tiba-tiba muncul di depannya. Dengan kecepatan kilat,
kekuatan itu langsung menyerang tubuh Chu Feng. Menjerit, kekuatan itu memaksanya mundur beberapa meter ke belakang. Ketika dia mendarat di tanah, Chu Feng merasakan isi perutnya benar-benar kacau. Namun anehnya, tidak ada banyak rasa sakit yang ia terima. Kekuatan itu hanya memaksanya kembali, dan itu tidak membahayakannya. Pada saat itu, dia melemparkan pandangannya kembali ke tempat dia bangkit kembali. Namun, dia tidak menemukan apapun. Hal yang mengusirnya barusan, itu bukanlah penghalang yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke arah kera tua itu. Tapi dia segera menemukan bahwa, mata kera tua itu tidak tertuju padanya. Chu Feng tertangkap basah ketika dipukul mundur, sehingga dia tidak bisa memastikan apakah kekuatan itu berasal dari kera tua itu atau bukan. Suara mendesing. Tiba-tiba saja, Chu Feng melemparkan dirinya kembali. Kemudian dia menggunakan keterampilan bela diri tubuhnya, dan menggunakan teknik berlari yang mendalam. Teknik itu membuat tubuhnya menjadi mirip dengan anak panah yang baru saja meninggalkan busur, dan dia bergegas masuk lebih dalam dengan kecepatan seperti cahaya. Wush! Bang! Namun, seperti apa yang terjadi sebelumnya, bahkan sebelum Chu Feng melewati kera tua, dia ditolak oleh kekuatan yang tak terlihat. Kali ini, Chu Feng merasa agak marah. Dia telah dengan hati-hati mengamatinya, dan dia juga hampir yakin bahwa yang mengajukan kekuatan seperti itu adalah kera tua itu. Meskipun dia tidak senang, tapi Chu Feng tidak menunjukkan kemarahannya. Dia sudah merasa kalau kera itu memiliki semacam hubungan dengan keluarganya. Jadi, dia masih bertanya dengan sangat hormat. "Senior, mengapa kamu harus menghentikan aku?" tanya Chu Feng. Tapi apa yang Chu Feng tidak duga adalah, saat ini kera tua itu tidak tergerak sama sekali. Kata-kata Chu Feng ini seperti angin yang melewati telinga seseorang. Hal itu pun benar-benar melemparkan Chu Feng dalam posisi yang sulit. Dia yakin disinilah dia dan keluarganya bertemu dengan Huang Fu Haoyue. Setidaknya, seseorang yang terkait dengan keluarganya, itu akan berada di sini. Bahkan kera tua ini, mungkin saja dia merupakan eksistensi yang terkait dengannya. Karena jika tidak, kera itu tidak akan mengatakan kata-kata sebelumnya, yang menyiratkan bahwa kera itu telah mengenalnya. Kata-kata itu sama meremehkannya, dan itu berarti kera tersebut tahu akan sesuatu. Namun sekarang, kera itu tidak hanya tidak mau membiarkan Chu Feng lewat, bahkan kera itu membuatnya kesulitan. Dari segi kekuatan, kera itu benar-benar tak terduga. Chu Feng tidak bisa lewat dengan paksa, jadi dia hanya bisa bertanya dengan hormat. Namun sayangnya, kera itu telah mengabaikannya. Dia tidak bisa lewat dengan paksa, dan juga tidak bisa lewat dengan kata-kata. Karena sudah seperti ini, apa yang bisa dilakukan Chu Feng? Chu Feng, biarkan aku keluar dan mencobanya. Kera ini tidak sederhana. Dari perkiraan kekuatannya, kera itu bahkan lebih kuat dariku sebelum aku disegel. Ini sama sekali bukan kaisar bela diri yang normal. Bukannya tidak mungkin, bahwa kera itu adalah orang yang menyegel aku di dalam tubuh kamu. Biarkan aku keluar, dan aku akan meminta detailnya. Bahkan jika aku tidak belajar apapun tentang leluhur kamu, setidaknya biarkan aku mengerti mengapa sosok itu menyegel aku di tubuh kamu tanpa alasan yang jelas, kata si ratu secara tiba-tiba. Mendengar itu, Chu Feng juga tidak menolak permintaan si ratu. Pertama-tama dia membantunya, dan yang kedua dia juga punya hak untuk bertanya. Lagi pula, permintaannya ini bukanlah permintaan yang tidak masuk akal. Jadi, Chu Feng menghendaki gerbang spiritual dunia untuk membukanya, dan si Ratu Agung pun perlahan-lahan keluar dari dalam gerbang. Setelah dia muncul, ekspresi kera tua itu sedikit berubah. Tampaknya dia cukup terkejut, tetapi setelah melihat sekilas, kera itu mengalihkan pandangannya dan tidak memperhatikannya lagi. Jika dilihat, sepertinya dia sudah siap untuk reaksi seperti itu. Sudut bibirnya melengkung ketika dia mengungkapkan senyum manis dan menawan. Dia berjalan maju dengan kakinya yang ramping dan panjang, tetapi ketika dia berhenti, dia melakukan sesuatu yang membuat Chu Feng benar-benar tercengang. Ratu meletakkan tangannya di pinggangnya, dan kemudian mengerutkan alisnya.
Dengan suara yang sangat keras dan jernih, dia melihat ke arah kera dan kemudian mengutuknya. Kamu monyet tua, kamu pikir kamu itu siapa? Berani-beraninya kamu bertingkah seperti bangsawan di sini. Apakah kamu pikir kamu bisa sangat perkasa, karena kamu hanya sedikit lebih tua? Kamu berani sekali memberitahu Chu Feng untuk keluar dari sini. Dan kamu bahkan berani menghentikannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah dewa? Aku akan memberitahumu hal ini. Kamu bisa mengusir Chu Feng, tapi aku tidak akan menyerah. Mengapa kamu menyegel kultivasi aku? Hari ini, kamu harus memberi aku jawaban yang memuaskan. Karena kalau tidak, aku akan mencabut semua bulumu, dan membuatmu menjadi monyet botak. Ucap si ratu. Segera, Chu Feng pun dibuat tercengang oleh kata-kata ratu barusan. Dia telah memikirkan banyak cara yang akan dia coba dan membujuk kera tua itu, tetapi dia tidak pernah menyangka kalau si ratu akan sekejam ini. Si ratu bahkan tidak mengatakan setengah kata sopan, dan baru mulai saja dia sudah langsung menghina. Dia bahkan berbicara dengan nada yang intens. Ledakan. Bang! Tepat pada saat itu, kera tua itu berdiri dengan tiba-tiba. Lalu pada saat yang sama, seorang Imperial Might yang ganas menyapu seperti badai. Kera itu benar-benar terlalu kuat. Merasakan perubahan seperti itu, Chu Feng pun membeku di depannya. Dia bahkan kesulitan bernapas. Dengan segera, si ratu dibuat berlutut, dan rasa sakit memenuhi wajahnya yang cantik. Hanya roh dunia Asura belaka, tapi berani sekali berbicara kepadaku seperti ini. Apakah kamu layak membuat aku jadi gugup? Ucap kera itu dengan geram. Kata-katanya dipenuhi dengan amarah, dan orang-orang bahkan bisa mendengar suara giginya yang menggertak. Di wajah si ratu, selain rasa sakit, itu adalah ekspresi yang pantang menyerah. Sepertinya dia ingin membalas, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk berbicara. Rasa sakit di wajahnya menjadi semakin berbeda, dan itu benar-benar membuat hati Chu Feng terasa sakit. Senior, si ratu selalu mengucapkan pikirannya tanpa banyak pertimbangan sebelumnya. Selain itu juga, kekuatannya telah terikat, dan dia disegel secara paksa di tubuh aku selama bertahun-tahun. Karena dia menyimpan dendam di hatinya, jadi itulah sebabnya dia mengucapkan kata-kata itu. Senior, aku harap kamu bisa menyelamatkan hidupnya. Chu Feng pun dengan cepat memohon. Tidak peduli dengan kekuatan roh dunia manapun, mereka akan selalu menjadi budak. Tidak tahu dirinya seorang budak, itu terletak pada tanggung jawab tuannya. Saat ini, jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku akan membiarkannya hidup-hidup. Kalau tidak, tempat ini akan menjadi makamnya hari ini, dan dia tidak akan pernah hidup kembali. Kata si kera tua itu dengan sengit. Mendengar ancaman itu, si ratu menjadi sangat marah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi itu sia-sia saja, karena dia bahkan tidak bisa berbicara. Itu karena, kera tua itu terlalu menakutkan. Meskipun apa yang dipancarkannya juga adalah Imperial Might, tapi itu beberapa kali lebih kuat dari patung berkepala anjing. Seperti yang dikatakan si ratu, kera tua ini memang karakter yang kejam dan sangat kuat. Senior, jika aku benar-benar menyinggungmu dengan cara apapun, kamu bisa memberitahuku. Jika aku telah mengecewakan kamu, bahkan jika kamu tidak ingin aku berlutut, aku masih akan berlutut. Namun jika kamu tidak mengatakan alasannya dan ingin mengusir aku, sejujurnya saja, kata-kata si ratu memanglah benar. Jika kamu ingin aku menggantikannya sebagai hukuman, maka aku bisa menggantikannya. Namun jika kamu ingin aku berlutut, maka itu sama sekali tidak akan aku lakukan, ucap Chu Feng dengan tegas menolaknya. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah kamu akan berlutut atau tidak? Teriak kera tua itu dengan marah. Setelah berteriak, segalanya tampak bergetar. Kekuatannya tidak hanya luar biasa, bahkan nadanya juga tidak diragukan lagi. Jika Chu Feng tidak berlutut, itu akan benar-benar membunuh si ratu. Senior, jika kamu tidak memberitahuku alasannya, maka tidak mungkin aku berlutut padamu. Namun bagiku, ratu bukan hanya roh dunia saja, apalagi seorang budak. Dia adalah teman yang sangat penting bagi aku.
Aku meminta kamu untuk menyelamatkan hidupnya. Selama kamu membiarkannya hidup, aku rela mati untuk menggantikannya. Chu Feng segera berbicara lagi. Selain itu, di matanya ada juga resolusi untuk mati. Bas-bas. Ketika dia mendengar kata-kata itu, tubuh si ratu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Mata indahnya langsung memerah, dan dua aliran air mata yang berkilau pun tumpah dari sudut matanya. Meskipun kera tua itu mengendalikan tubuhnya, tapi ia tidak bisa mengendalikan emosinya. Ketika si ratu mendengar Chu Feng bersedia mati untuknya, hati ratu menjadi meleleh. Dia benar-benar sangat tersentuh. Hahaha. Tepat pada saat itu, kera tua itu mengeluarkan sebuah tawa. Kera itu tertawa sangat bahagia. Hanya setelah beberapa saat ia melihat Chu Feng dengan sedikit kepuasan, dan barulah dia berkata, "Meskipun kultivasi kamu kurang, tapi kamu memiliki keberanian. Kamu tidak mempermalukan nama ayah kamu," ucap kera tua itu. Setelah berbicara, kera tua itu melambaikan tangannya. Api yang membakar di atas kayu bakar itu, segera menjadi lentera yang mendarat di tangannya. "Ikuti aku," ucap si kera rua. Dengan lentera di tangannya, kera tua itu berbalik. Ia berjalan maju dengan menekuk ke belakang, dan masuk lebih dalam ke dunia yang gelap gulita. Secara bersamaan, Imperial Might yang mengerikan itu juga telah menghilang. Dengan tekanan yang menghilang, si ratu akhirnya berdiri dengan cepat. Dia yang sudah dipenuhi dengan amarah pun melompat maju dan benar-benar menyerang kera tua itu. Bas-bas. Namun untungnya, Chu Feng sudah siap untuk itu. Dia segera menghendaki gerbang roh dunia itu, dan membukanya di depan si ratu. Karena lengah, dia melompat ke gerbang. Melihat rencananya berhasil, Chu Feng pun buru-buru menutupnya. "Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku keluar. Aku belum pernah menerima banyak penghinaan seperti ini sepanjang hidup aku. Aku akan membunuh kera tua itu." Si ratu meraung marah, itu ketika dia menyadari bahwa dia telah masuk ke dalam trik Chu Feng. "Ratu, aku tahu kamu menyimpan dendam, tapi kekuatan kita saat ini tidaklah cukup. Jika kita memaksakan pertengkaran, kita adalah orang satu-satunya yang akan menderita. Jika kamu ingin pergi dengan paksa, maka aku bisa bergabung denganmu. Aku tidak akan menonton saja ketika kamu mengirim diri kamu untuk mati. Bahkan jika kamu mati, aku akan bergabung denganmu. Jika kamu benar-benar ingin mengirim diri kamu ke kematian tanpa alasan sama sekali, maka aku akan bergabung dengan kamu sekarang juga," ucap Chu Feng sambil membuka gerbang roh dunia lagi. Setelah gerbang itu dibuka, si ratu malah tidak keluar. Dia pertama-tama menyeka air mata dari wajahnya dengan keluhan, dan kemudian berkata, "Demi kamu, aku akan menahannya kali ini," ucap si ratu. Setelah berbicara, si ratu duduk di sudut di dalam World Spirit Space. Dia memeluk lututnya, dan membenamkan kepalanya ke lengannya. Setelah itu, dia tidak lagi berbicara. Melihat sikapnya, hati Chu Feng seperti tersengat. Tapi, untungnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mengesampingkan fakta bahwa kera tua itu terlalu kuat, ia masih memiliki hubungan yang sangat penting baginya. Meskipun sikapnya mengerikan, lalu mencemooh dia dan si ratu sebelumnya, tapi itu tidak benar-benar merugikan mereka. Sekarang, sikap si kera berubah secara tiba-tiba, dan kera itu bahkan memimpin Chu Feng. Tindakan yang dia lakukan sebelumnya, itu mungkin saja merupakan ujian darinya. Sebab itulah, kera itu tidak benar-benar ingin menyulitkan Chu Feng. Jadi, apalagi membalas si ratu, itu akan sangat sulit untuk menyembunyikan kebencian terhadapnya. Tapi justru karena itulah, Chu Feng merasa si ratu benar-benar dianiaya. Itulah sebabnya, hatinya terasa sakit untuknya. Tidak peduli betapa salahnya dia, tapi itu akan baik-baik saja. Namun meski begitu, dia tidak ingin orang yang dekat dengannya menanggung rasa sakit yang sama. Tentu saja, si ratu adalah salah satu orang terdekatnya. "Apa yang kamu tunggu?" tanya kera tua itu. Suara kera tua yang tidak sabar itu datang dari kedalaman tanah ini. "Aku datang," balas Chu Feng. Chu Feng pun tidak berani ragu saat dia buru-buru mengikuti. Dia pada saat itu, menyimpan terlalu banyak pertanyaan di dalam hatinya.
Apa yang menantinya di depannya, itu sangat mungkin adalah misteri leluhurnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.